Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Ibu berharap Ananda semua berada dalam keadaan sehat dan siap serta tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun hanya pembelajaran online, khususnya untuk pembelajaran kimia. Nah, untuk kali ini kita masih membicarakan tentang senyawa hidrokarbon. Sebelum kita lanjutkan, Ibu ulangi sedikit tentang pembelajaran yang lalu. Ananda sudah tahu itu tentang senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang hanya disusun oleh hidrogen dan karbon. Bedanya dengan senyawa organik adalah kalau senyawa organik minimal disusun oleh karbon dan hidrogen, tapi boleh saja ditambah oleh atom-atom lainnya, apakah itu O, P, N, ataupun atom-atom golongan 7A. Bahkan terkadang bisa juga berikatan dengan logam, walaupun itu hanya sebagian kecil. Oke, jadi Ananda sudah tahu apa perbedaan hidrokarbon dan senyawa organik. Oke, kita lanjutkan. Karena kita berbicara tentang hidrokarbon, berarti tidak terlepas dari atom karbon. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang keunikan atom karbon. Keunikan atau kekhasan. Kekhasan atom karbon. Sebagaimana Ananda ketahui, atom karbon itu nomor atomnya adalah 6. Jika kita buat konfigurasi kulitnya, berarti konfigurasinya adalah 2 dan 4. Dari konfigurasi elektronik seperti ini, dapat kita ketahui bahwasanya atom karbon terdiri dari 2 kulit. Untuk ukuran atom, kalau terdiri dari 2 kulit, berarti ini ukurannya relatif kecil. Artinya, jarak dari inti atom ke elektron terluar itu masih sangat kecil, sehingga juga jari-jarinya menjadi kecil. Kemudian, dari konfigurasi elektron ini kita ketahui bahwasanya atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Ya, 4 elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar. Menurut aturan oktet, atom yang memiliki elektron kecil dari 8 berarti atom tersebut belum stabil. Kita lihat bersama bahwasanya atom J ini terdiri dari 6 elektron dengan 4 elektron berada pada kulit terluar. Artinya dia masih memerlukan 4 elektron lagi supaya dia berada dalam keadaan stabil. Untuk atom karbon ini, karena letaknya pas di tengah-tengah ya, dari 8 tadi, maka dia tidak cenderung untuk melepaskan elektron ataupun untuk menangkap elektron, tapi justru dia cenderung untuk menyumbangkan elektronnya untuk berikatan dengan atom lain yang juga ikut menyumbangkan elektron. Hal yang seperti ini kita kenal dengan ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk antara 2 buah atom di mana masing-masing atom menyumbangkan elektron untuk digunakan secara berpasangan membentuk ikatan. Kalau kita gambarkan lagi atom C ini, dia punya 4 elektron. Jika kita gambarkan, kita masalkan elektronnya seperti titik saja ya. Posisinya seperti ini. C memiliki 4 elektron valensi. Artinya dia membutuhkan 4 elektron lagi untuk mencapai posisi stabil. Caranya adalah dengan membentuk ikatan kovalen.
Karena kita berbicara tentang hidrokarbon, maka ikatan yang terbentuk pastilah hanya antara karbon dengan hidrogen atau antara karbon dengan karbon. Nah, kita cobakan dengan yang pertama, yaitu dengan hidrogen. Hidrogen, bagaimana kita ketahui, dia memiliki satu elektron valensi. Dia berada pada golongan 1A. Kita misalkan elektronnya dengan bentuk silang. Nah, jika hanya satu H yang berikatan dengan C, maka masih ada 3 elektron pada atom C yang masih belum berpasangan. Berarti kita masih butuh 3 H lagi. Nah, kalau kita hitung, berarti di sekitar atom C sudah terdapat 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya C sekarang sudah stabil. Penggambaran seperti ini disebut dengan rumus atau struktur Lewis. Menggambarkan dengan posisi elektron yang jelas. Sedangkan untuk rumus strukturnya bisa kita gambarkan, C berikatan dengan 4H. Anda perhatikan di sini bahwasanya C memiliki 4 tangan. 4 tangan berarti memiliki 4 pasangan elektron ikatan. 4 tangan, 4 pasang, artinya 4 kali 2, berarti C sudah memiliki 8 elektron. Ini kalau C berikatan dengan H. Jika C berikatan dengan C lainnya juga bisa. C punya 4 elektron valensi. Jika dia membentuk ikatan dengan atom C lainnya, maka bisa kita misalkan aja satu C, berarti C ini juga menyumbang 1 elektron. Nah, kita lihat sekarang C di sini baru yang C di sebelah kanan ya, dia baru 1 elektron, berarti ada 3 lagi yang belum berpasangan. Nah, itu saja sama seperti yang tadi, C yang ini berikatan dengan H, C yang ini berikatan lagi dengan H, ini juga berikatan dengan H. Kalau mau disambung lagi ke atas dengan C juga bisa. Nah, C lagi bisa, dan seterusnya. Ini misalnya masih tetap H, boleh. Ini juga H, boleh. Nah, ini berarti masih ada 3 elektron lagi. Mau langsung kita buat di sini H juga boleh, atau mau lagi disambung dengan C juga boleh. Yang jelas, jika sudah sampai pada H, berarti tidak bisa membentuk ikatan berikutnya, karena H hanya memiliki 1 tangan. Jika kita gambar, ini adalah struktur Lewis. Jika kita gambarkan rumus strukturnya menjadi C, H, H, ini H, ini C, ini C, ini lagi H, H, ini H, ini H, dan ini H. Kita perhatikan di sini C ini punya 4 tangan, C ini juga punya 4 tangan, ini juga punya 4 tangan. H semuanya terhadap 1 tangan. Itu keistimewaan atom C yang pertama. Atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon. Sekaligus yang kedua, atom karbon dapat membentuk rantai ikatan yang panjang. Ini kalau kita lanjutkan lagi, kalau ingin panjang lagi berarti C lagi, C lagi, C lagi di sebelahnya. Oke, kemudian sifatnya yang ketiga, atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Ini sudah tergambar tadi. Dia memiliki 4 ikatan kovalen karena dia mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian lagi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk di mana masing-masing atom yang berikatan menyumbangkan 1 elektronnya untuk dipakai bersama membentuk ikatan. Oke, berikutnya atom karbon juga dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan 3. Nah, bagaimana lagi hal yang seperti
itu kita lihat lagi. C dia punya tadi 4 elektron valensi. 4 elektron valensi. Jika kita gambarkan, jadi sebenarnya penggambaran elektron yang mengelilingi atom C tidak harus selalu atas, bawah, kiri, kanan. Itu sesuai dengan keadaan atau kondisi bagaimana atom C yang di sebelahnya. Nah, kalau membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3, berarti apakah bisa C berikatan hanya dengan H jika ingin membentuk ikatan rangkap 2 dan 3? Ingat, H hanya memiliki satu tangan. Oke, berarti Ananda bisa menjawab bahwasanya untuk berikatan rangkap 2 dan 3, atom C harus berikatan dengan atom C lainnya. Oke, kita gandengkan dua buah atom C. Jika kita ingin membentuk ikatan rangkap 2, berarti harus ada di sini dua pasang elektron. Misalkan yang sebelah kiri dengan titik ini 2, berarti C yang di sebelah kanan juga menyumbangkan 2 elektron. Nah, masing-masing C sekarang masih memiliki 2 elektron lagi. Ya, 2 elektron lagi. Ini kan 2 tadi, berarti ada 2 lagi di sini. Posisinya terserah ya di mana. Misalkan ini lagi, ini boleh di bawah dan di kanan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini C-nya langsung berikatan dengan H, berarti tidak bisa berikatan lagi. Ini juga H, berarti tidak bisa berikatan lagi. Ini Ibu, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya jika sudah sampai pada H, berarti si C tidak bisa berikatan. Bukan si ya, H tidak bisa membentuk ikatan rantai berikatnya karena dia hanya mempunyai satu tangan. Nah, kalau kita misalkan ini dia berikatan lagi dengan C, bisa C. Nah, artinya C ini kita bagi 3. Nah, 3. Kita misalkan di sini H. Oke, ini H. Ini H. Ini juga H. Nah, kalau kita gambarkan rumus strukturnya, berarti C, H, H. Ini karena ada 2 pasang, berarti tangannya 2 di sini. C, H. Ini C, H. Ini H dan H. Kita cek kembali apakah sudah benar. Lihat C, tangannya sekarang 1, 2, 3, 4. Berarti cocok. H hanya memiliki satu tangan. Betul. Ini yang C yang ini memiliki juga 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Ini C yang di bawah 1, 2, 3, 4. Jadi cek dan diceknya hanya seperti itu. C harus memiliki tangan 4. Nah, kalau kita lebih sederhanakan lagi penulisan rumus kimia ini dengan rumus molekul, bisa kita tuliskan CH2 ya, CH2 rangkap 2 C, ini di bawahnya menjadi CH3. Ini C dengan H, CH. Nah, kalau yang ini bisa kita sederhanakan lagi penulisannya. Ini CH3, CH2 ya, CH2 ke atas, CH3. Ini akan sama dengan, ini sama ya, sama dengan CH3, CH2, CH. Ini semua yang sama. Oke, itu untuk rangkap 2. Sekarang untuk yang rangkap 3, sama saja dengan yang tadi, berarti dia hanya bisa berkaitan dengan C lainnya, tidak bisa dengan H kalau ingin membentuk. Nah, untuk ikatan rangkap 3 berarti dituliskan di sini C,
kita posisikan langsung membentuk rangkap 3, berarti ada 3 elektron di sini. Artinya ada 1 elektron yang tersisa. Terserah posisinya di mana, bisa di kiri, kanan, atau atas. Dan tetangganya juga harus memiliki 3 elektron yang harus disumbangkan untuk membentuk ikatan. Misalnya di sini boleh saja. Ini kalau kita memang ingin langsung finish ya, finish berarti ikatannya harus berakhir dengan H. Ini juga harus berakhir dengan H. Kalau kita tuliskan penyederhanaannya C, H, ini rangkap 3. Biasanya penulisannya seperti ini. Tapi sebenarnya yang benar adalah sebenarnya yang berikatan itu adalah C dengan C. Bisa digambarkan seperti ini. C dengan C. Ini H, H dengan C. Tapi kalau Ananda buat seperti ini di atas, itu pun sah-sah saja. Atau tetap diperbolehkan. Kalau kita masih ingin menyambung lagi, boleh. Contoh, ini C, kita rangkap 3 ya, rangkap 3. Lalu kita ingin ke sini, boleh. Tambah C lagi, boleh. Ini berarti gabung 1 ya. Kalau ingin finish langsung H, langsung H di sini. Atau mau nyambung lagi boleh. C. Ini ada 3 lagi di sini. Di sini H. Mau nyambung lagi juga boleh. Terserah ya, terserah. Yang penting tangan C hanya 4. Nah, ini misalnya kita ingin langsung finish saja, boleh. Oke, artinya di sini ada H. Kita perhatikan, kalau kita sederhanakan C, H, ini C, H, ini H, ini yang di atas C, kemudian C, H. Kita cek kembali, C ini berapa tangannya? 1, 2, 3, 4, betul. C yang ini tangannya 1, 2, 3, 4, betul. C yang ini 1, 2, 3, 4, betul. C yang ini 1, 2, 3, 4, berarti betul. Kalau ingin disederhanakan menjadi rumus molekul juga bisa. Ini berarti kita tuliskan CH3 ini ya, ini CH2. Kalau penulisan yang benar berarti CH2 terus jadi C yang di bawah, karena ini baru kanan baru 3 tapi harus ke bawah seperti ini C, H, atau mau diluruskan membuat juga boleh CH3, CH2, C, CH. Oke, berarti sudah kita bahas semua sifat atom karbon, yaitu atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon, dapat membentuk 4 ikatan kovalen, kemudian dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan 3, kemudian dapat membentuk rantai ikatan yang panjang. Kenapa bisa membentuk rantai ikatan yang panjang? Berkaitan dengan jumlah elektron valensinya tadi dan jumlah unitnya yang ada 2, berarti ukurannya cenderung kecil, jadi dia sangat lincah untuk membentuk rantai ikatan yang panjang. Baik, kita lanjutkan lagi. Dengan keistimewaan sifat atom karbon tadi, si karbon ini bisa karbon ini memiliki 4 jenis ikatan, 4 jenis atomnya ya. Jadi 4 jenis atom karbon.
4 jenis atom karbon. Apa saja? Yaitu atom karbon primer biasanya dilambangkan dengan seperti ini, tulisannya 1 atau 1 di atasnya, kemudian dikasih bintang. Kemudian atom C sekunder, ini lambangnya biasanya buah ya, letaknya di atas atom C, bintang, tanpa bintang pun boleh ya. Kemudian tersier, lambangnya 3. Kemudian kuartener, namanya adalah 4. Nah, apa yang membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener? Yang harus Anda ingat kembali, yang namanya atom karbon itu ikatannya, jumlah ikatannya adalah 4 ya. Kalau dia berikatan dengan satu atom C lainnya, ingat ya, dia tadi punya 4 ikatan atau 4 tangan, dia berikatan dengan satu atom C, berarti 3 tangan yang lain berikatan dengan atom apa? Yang berikatan berarti atom hidrogen. Jika saat satu atom C berikatan dengan satu atom C lainnya, maka dia disebut atom C primer. Ya, tapi kalau dia berikatan dengan satu atom C, yang lainnya namanya berikatan dengan H. Artinya jumlah H-nya adalah 3. Jadi dia adalah CH3. CH3 pasti memiliki satu tetangga C. Ya, CH3 harus memiliki satu tetangga C. Jika dia tidak memiliki tetangga seperti ini, artinya si C baru memiliki 3 tangan. Kalau kita uraikan CH3 jadi seperti ini. Nah, berarti ada satu tangannya yang buntung di sini. Ada satu elektronnya tidak berpasangan. Nah, itu tidak boleh karena keadaannya tidak stabil. Berarti dia harus membentuk ikatan dengan atom C lainnya, bukan dengan atom H, karena kita yang bicarakan sekarang adalah jenis atom karbon. Nah, jadi ibu ulang, atom C primer adalah atom C yang berikatan dengan satu atom C tetangga lainnya. Tetangga berarti sebelahnya ya. Dan 3 yang lainnya adalah H. Berarti yang primer ini yang sekarang. Ya. Berikutnya, atom C sekunder. Sekunder artinya atom C yang berikatan dengan 2 atom C lainnya. Bisa kita tuliskan C berikatan dengan 2 atom C lainnya. Artinya si C ini berikatan dengan 2 C lainnya, artinya 2 tangannya yang lain pasti berikatan dengan H. Nah, kalau ini ingin kita segera selesaikan, berarti ini harus di sini CH3 supaya tangannya pas ya, supaya dia tidak kehilangan tangan. Nah, yang mana yang merupakan atom C sekunder? Ini yang merupakan sekunder karena dia berikatan dengan 2 atom C lainnya. Maka ini adalah atom C sekunder. Jadi ciri-cirinya dia adalah CH2. Letaknya tidak mungkin di ujung, pasti di tengah. Ya, kalau di ujung pasti dia CH3, itu adalah primer. Sedangkan sekunder dia harus punya 2 tetangga, kiri dan kanan. Kiri dan kanan berarti dia harus CH2. Oke, kita lanjutkan. Untuk atom C tersier artinya atom C yang berikatan dengan 3 atom C lainnya. Ini dia berikatan di sini. Nah, yang satu lagi sama seperti yang tadi, sudah pasti dia berikatan dengan H. Artinya sekarang atom C tersier berarti adalah CH. Jadi sininya dia adalah CH. Jadi di sini tersier. Jadi kalau mau kita akhiri ya CH3
ini CH3, CH3. Oke. Nah, ini ya, atom C tersier. 3 tetangga C, 1 H. Sekarang yang terakhir quaterner. Quaterner artinya dia punya 4 tetangga C. Nah, kalau sudah punya 4 tetangga C, berarti dia sudah tidak butuh H lagi. Tidak butuh H lagi. Jadi kalau kita langsung akhiri ya, CH3, CH3, CH3. Berarti yang quaterner adalah yang ini. Udah, ingat ya, primer CH3 letaknya di ujung. Nih, CH3 letaknya di ujung. Kalau CH3 ya, langsung ujung-ujung. Tapi di sini ada 2 atom C primer. Ya, 2 atom C yang ini dan ini. Tanda ya. 1. Boleh terserah aja ya. Tapi biasanya sih 1 baru tanda bintang di belakangnya. Nah, sedangkan atom C sekunder adalah atom C yang berkaitan dengan 2 tetangga C lainnya. Sedangkan tetangga yang 2-nya lagi adalah H, di CH2. Letaknya tidak mungkin di ujung, pasti di tengah, diapit oleh 2 C. Kemudian atom C tersier, atom C yang berkaitan dengan 3 atom C lainnya. Berarti hanya 1 kuota untuk H. Nah, terakhir atom C quaterner, dia tidak punya kuota untuk H, harus bertetangga dengan atom C. Sebagai contoh, bisa Ananda perhatikan senyawa berikut ini. CH3, C, CH3, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH, CH3, CH3. Tugas Ananda adalah tentukan atau tunjukkan mana yang merupakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Kita mulai saja dari yang paling ujung. Ini CH3, artinya dia bertetangga hanya dengan 1 C. Jika dia bertetangga dengan hanya 1 C, berarti dia adalah atom C primer. Kita tandai. Nah, supaya 1 kali pekerjaan tuntas ya, maka kita cari lagi yang primer lainnya. Nanti kita langsung cari mana CH3 lainnya. Langsung ketemu ya. CH3 lainnya, tandai. Berikutnya, kita cari lagi atom C sekunder. Atom C sekunder berarti dia harus bertetangga dengan 2 atom C lainnya. Sedangkan 2 lainnya tetap berikatan dengan H. Kita lihat di sini yang belum ditandai. Ini C. C kita lihat 4 tetangga C. Berarti bukan. Ini CH2. Berarti 2 tetangga C. Berarti ini adalah atom C sekunder. Cari yang lain, ternyata tidak ada. Lanjut dengan atom C tersier. Tersier berarti 3 berikatan dengan 3 atom C lainnya. Ini tadi 4, ini 4, ini yang ini 1, 2, 3. Berarti ini tersier. Otomatis yang tertinggal adalah quaterner. Quaterner berarti dia tidak memiliki 1 ikatan pun dengan H. Keempat-empat tetangganya adalah C. Itu jenis soal yang pertama. Soal yang kedua, kalau yang pertama tadi tunjukkan mana yang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Jenis soal yang kedua adalah hitunglah berapa jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan quaterner pada pada soal di atas misalnya. Berarti kita tandai C primer, C sekunder, C
C tersier, C kuaterner. Hitung saja berapa jumlahnya. Berarti semua CH3 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 buah. Berapa atom C sekunder? Kita lihat, berarti 1 buah. Berapa yang tersier? Berarti 1 buah. Berapa yang kuaterner? Berarti 2 buah. Ya, jadi kalau pertanyaannya berapakah jumlah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner, otomatis Ananda juga harus tetap menandai atau menunjukkan mana yang atom primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Tapi kalau pertanyaannya hanya tunjukkanlah mana yang atom primer sampai dengan kuaterner, berarti cukup dengan memberi angka pada masing-masing atom C. Oke Ananda sekalian, untuk kesempatan kali ini Ibu rasa cukup penjelasan mengenai jenis atom karbon. Tugas Ananda selanjutnya sudah menunggu di Edmodo. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.